you, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Silvi Arum. Silakan Kak Silvi Arum untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Kak Silvi Arum ada? Halo. Halo. Oke, silakan Kak. Halo, Oke. Silvi. Saya Silvi dari Mojokerto. Halo. Kak, saya mau bertanya. Kan ini di desa saya itu kayak dia itu kayak tidak percaya bahwasannya Gimana? Maaf Kak, putus-putus. Kak Silvi. Putus-putus, Silvi. Ya, nanti bisa ditanyakan di room chat aja ya Kak Silvi. Oke, pertanyaan. Jauh juga ya dari Mojokerto, Silvi. Iya. Jauh juga tapi sinyalnya kurang ini. Selanjutnya aja ya Kak, pertanyaan selanjutnya aja dari Lina Alfiana. Silakan Kak Lina Alfiana untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Iya, Lina. Saya mau nanya nih Kak, bagaimana menurut Kakak terkait usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hoax ini? Karena kan menurut Kakak tadi terkait undang-undang ITE itu kan selalu ada perubahan kan, maksudnya perubahan pasal atau perubahan ayatnya, dan itu selalu mengikuti zaman. Nah, menurut Kakak solusi dari kita nih selaku masyarakat untuk bisa memperbaiki undang-undang ITE terkait dengan hoax yang semakin merajalela dan itu belum ada di dalam undang-undang tersebut, begitu Kak. Terima kasih. Kasih. Ya, kalau menurut aku pasti pemerintah juga berusaha yang terbaik ya untuk bikin ini undang-undangnya semakin lebih baik lagi ke depannya gitu. Pastinya nggak mungkin lah tujuannya adalah buruk gitu. Paling mereka sebagai pemegang kebijakan tentunya ingin melakukan yang bagus gitu untuk negara Indonesia gitu, terutama pada rakyatnya. Nah, sekarang gimana nih kita sebagai netizen yang budiman gitu istilahnya. Kita udah ada regulasi tersebut, kita juga bijak gitu. Percuma aja kalau mau ada regulasi sebagus apapun, mau revisi lagi, tapi kalau dari kitanya aja nggak bijak gitu, nggak usah ngomongin UU ITE dulu dah gitu. Dari kita sehari-hari aja kita udah nggak ngebully belum, kita udah nggak nyebarin hoax belum. Dari situ aja kita, kalau kita udah bisa mengkontrol itu, ya pastinya kinerja pemerintah juga bisa lebih baik gitu. Jadi bukan hanya peran dari pemerintah aja yang harus kerja keras nih rombak, atau dari orang-orang hukum aja yang terus merombak undang-undangnya gitu. Tapi juga dari kitanya, kita punya self control, terutama anak-anak muda gitu. Kenapa saya nggak bilang orang tua? Karena kenapa? Kita yang paling dekat sama digital, kita yang punya peran penting, tugas penting untuk sosialisasikan cara penggunaan sosial media yang bijak, dan sampai UU ITE juga ke orang tua kita, ke adik-adik kita yang masih baru belajar gitu. Dengan begitu, tanpa harus disambung-sambungkan ke UU ITE atau mau ngomongin UU ITE, nggak harus ke situ, kita udah bisa lebih punya self control sendiri gitu. Kalau menurut aku. Jadi dari kitanya sendiri dulu nih, punya rasa tanggung jawab, bukan cuma make aja tapi punya rasa tanggung jawab. Karena menurut aku internet ini ya kayak dua belah mata pisau gitu kan. Pisau bisa buat motong, bisa buat masak, tapi bisa juga untuk membunuh orang. Kalau kita gunainnya untuk ya hal-hal negatif, judi online, cyberbullying, terus hack yang buruk gitu kan, atau apalah semuanya yang buruk-buruk,
itu ya jatuhnya jadi buruk. Tapi kalau misalnya kita gunainnya untuk hal-hal yang bagus, ya ini internet atau digital bisa jadi satu hal yang bagus banget untuk kemajuan bangsa kita gitu. Dan aku rasa pemerintah juga maunya internet jadi suatu hal yang bagus gitu. Jadi kita justru harus kolaborasi ini sama-sama, jangan hanya bergantung sama pemerintah gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Kalina, dan terima kasih Kak Marsha untuk sudah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih Kak, dari Muhammad Rafi Fauzi. Bisa dinyalakan mikrofon dan kameranya. Halo? Halo Kak. Muhammad? Ya, silakan. Ya Raffi, ada yang bertanya. Ini lebih, kalau tadi banyak yang bertanya tentang hoax, saya ingin lebih ke materi yang tentang Kakak sampaikan tentang personal branding. Kalau misalnya kita ingin melakukan personal branding, biasanya kita menentukan ya, seperti Kakak bilang, misalnya kalau suka fotografi, masang foto-foto di Instagram, hasil karya fotografinya. Kalau misalnya dia suka ngedit video, begitu pula dengan yang lain-lainnya. Nah, ada salah satu permasalahan ketika kita biasa anak muda itu ada yang namanya kayak krisis identitas. Pertama, kita belum tahu identitas kita seperti apa. Kalau misalnya dari kita sendiri belum tahu cara mengenal diri kita, maka dari itu pastinya kita belum tentu akan kesulitan untuk melakukan personal branding ke orang luar kalau diri kita aja masih nggak kenal. Nah, itu bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Dan yang kedua, berkaitan tentang mengupload misalnya karya-karya kita di media sosial. Kalau misalnya kita mengupload karya-karya kita di media sosial, masih ada yang namanya kayak sindiran, kayak kita ngupload hasil foto kita, ternyata jelek, habis itu banyak yang komen negatif. Dan bagaimana cara kita menanggapi komentar miring itu? Mungkin 2 aja sih Kak, tentang bagaimana cara kita mengenal diri sendiri sebelum kita mengenalkan diri kepada orang lain, lalu bagaimana cara kita menanggapi komentar itu. Terima kasih. Oke, makasih Raffi. Pertanyaannya bagus banget, karena aku sendiri juga sempat mengalami hal seperti itu. Misalnya kita gimana sih mau bangun personal branding, tapi kita sendiri belum tahu passion kita di mana. Nah, aku mau kasih tahu aja, bahwasanya kita nggak harus milih satu. Kalau kita bisa banyak hal. Karena aku sendiri dulu awal-awal kan kayak sering memang kerjanya di digital, akhirnya ngomongin tentang digital terus gitu kan. Terus aku sering upload juga lagi sharing tentang digital gitu. Tapi aku juga punya passion di dunia perempuan gitu, di dunia woman empowerment. Akhirnya apa? Aku juga kadang-kadang aku punya pemikiran tentang apa gitu, di Instagram aku tulis tentang woman empowerment, atau ada platform apa yang aku bisa nulis artikel tentang kesetaraan gender, aku tulis juga gitu. Nah, pada akhirnya apa? Untuk membuat personal branding, nggak harus, aku kasih contoh aku sendiri aja ya, nggak harus Marsha Gusman, seorang public speaker, nggak harus itu aja, atau misalnya Marsha Gusman, seorang fotografer, atau Marsha Gusman, seorang aktivis gitu. Nggak harus, kalau misalnya kita bisa semuanya, ya nggak apa-apa gitu. Nanti seiring waktu berjalan, kita tahu sendiri yang mana sih yang memang layak untuk kita lanjutin terus sampai kita dewasa gitu. Jadi nggak harus kita udah harus pilih satu dulu gitu. Bahkan kalau menurut aku, kalau orang kebanyakan planning, jadinya nggak jadi action. Aku tipe orang yang udah jalanin dulu aja. Nanti kalau ada salah-salah bisa kita benerin seiring dengan berjalannya waktu. Karena kenapa? Kalau aku kebanyakan planning, kebanyakan pilih yang mana nih yang terbaik, kebanyakan mikir, akhirnya nggak jadi-jadi, orang lain udah berjalan duluan gitu. Bahkan kalau menurut aku sendiri, semakin kita bisa banyak, akan memiliki nilai jual yang lebih bagus. Kenapa? Aku kasih contoh. Aku punya teman seorang dokter gigi gitu. Tapi dia juga merupakan seorang public speaker juga, dia juga socialpreneur, ya. Kenapa aku tanya, kamu gimana sih bisa ngelakuin semuanya itu, hebat banget, aku bilang. Terus kata dia, ya aku ngelakuin ini karena aku tahu Marsha, banyak sekali dokter-dokter gigi di luar sana. Jadi aku harus punya keunikan yang lain. Maka aku membuat suatu gerakan juga,
aku ikut pageant juga, dia bahkan ikut pageant juga, beauty pageant, terus dia juga punya movement tadi aku udah bilang, terus dia juga presenter juga di TV. Akhirnya apa? Jadi kan dari sekian banyak dokter gigi, orang jadi ingat dia kan, karena kenapa dia dokter gigi yang bisa host juga, dia punya komunitas movement kesehatan juga, gitu. Jadi justru semakin kita banyak melakukan sesuatu, jangan jadikan itu kelemahan kita, tapi justru bikin itu jadi poin unik gitu, keunikan dari diri kita, gitu. Karena yang jago fotografi banyak, tapi yang fotografinya tipe ini, terus dia juga bisa ini, kan jarang. Dan aku percaya bahwa setiap orang punya keunikan masing-masing, gitu. Jadi kita cari keunikannya apa. Aku waktu itu sempat nonton stand up comedy dari Panji, Panji Pragiwaksono, kalau teman-teman tahu, dia bilang gini, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Jadi semakin kita cari keunikan kita, ya kita akan personal branding-nya akan lebih kuat lagi. Gitu. Terus untuk pertanyaan berikutnya tadi, gimana sih caranya supaya kita nggak malu, nggak dibully gitu. Gini, kalau bukan kita yang percaya sama karya kita sendiri dulu, atau barang dagangan kita percaya kita dulu, ya siapa lagi gitu. Kita harus yakin dulu sama karya kita harus yakin dulu sama barang dagangan kita. Kalau misalnya teman-teman jualan, baru kita bisa all out gitu. Tapi nggak apa-apa, aku paham, mungkin ada beberapa juga yang mungkin merasa, aduh nggak enak, takut apa gimana, mungkin bisa bikin akun lain dulu. Ya, jadi ada akun personal, ada akun yang memang untuk bisnis gitu. Jadi portfolionya dimasukin ke situ gitu. Jadi bisa dibedakan lah kehidupan sehari-hari di sini, tapi untuk bisnis di sini. Jadi ya nggak apa-apa. Malah bahkan menurut aku digital, sosial media itu sebenarnya bisa jadi suatu platform berdagang juga untuk orang-orang yang pemalu, yang gengsi gitu. Karena kan dia kalau misalnya jualan langsung agak malu nih ngomongnya ke temennya, tapi dengan sosial media, dengan digital atau e-commerce dia bisa tanpa harus berinteraksi langsung, dia tetap bisa menjalani pekerjaannya gitu. Jadi nggak apa-apa, bikin aja akun yang lain khusus untuk bisnis gitu. Jadi nggak perlu ngerasa bakal narsis apa gimana gitu, karena akunnya kan beda. Nanti kalau udah siap kasih tahu kalau itu memang adalah kamu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum, ya you don't have to force yourself gitu. Benar, oke. Pertanyaan bagus banget ya tadi dari Raffi. Makasih juga buat Raffi pertanyaannya, dan makasih buat Kak Marsha sudah menjawab. Oke, tadi udah pertanyaan terakhir Kak. Jadi ya, sesi tanya jawabnya aku tutup ya sampai sini. Nggak kerasa ya. Iya. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk Kak Marsha yang sudah menjawab pertanyaannya dari teman-teman audiens. Mohon maaf apabila pertanyaan dari teman-teman belum bisa disampaikan karena terbatasnya waktu. Tapi teman-teman bisa menanyakan langsung ya Kak, buat ke Kak Marsha lewat DM atau email ya Kak tadi. Aku juga minta maaf sama teman-teman kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang. Pokoknya kita di sini sama-sama belajar, dan aku mau ya kita saling menguatkan, terutama di pandemi corona ini. Kita yang penting sehat-sehat terus ya. Benar sekali, yang penting kesehatan nomor 1. Ya. Sama yang penting happy. Ya benar banget. Oke, selanjutnya aku akan membacakan kesimpulan dari materi yang udah kita bahas dengan Kak Marsha pada malam hari ini. Pertama, literasi digital itu tujuannya untuk mampu mengolah emosi kita dalam bersosial media. Yang kedua, jika kita menggunakan internet dengan baik, bisa membuat kita lebih bahagia. Dan lingkungan sekitar kita juga lebih bahagia. Yang ketiga, etika informasi penting karena untuk menyebarkan informasi yang benar ke media sosial. Yang keempat, literasi digital ditingkatkan dengan cara kita untuk bersikap kritis. Yang keenam, sosial media tidak hanya untuk ajang pamer, tapi bisa untuk berbisnis ataupun mengembangkan potensi kita ataupun passion kita. Dan yang terakhir, komunitas itu membangun ekosistem yang bagus karena didukung oleh lingkungan yang produktif.
Oke, kesimpulan dari aku itu aja, Kak. Ya, makasih banyak. Kamu hebat juga. Dari tadi kamu mencatat ya. Iya, Kak. Harus dicatat karena pentingnya. Hebat. Nah, jadi sebelum acara ini berakhir, boleh nih Kak Marsha untuk memberikan closing statement-nya dan mengajak teman-teman untuk berdonasi. Silakan Kak Marsha. Ya, oke, aku yang penting mau ngucapin apapun yang kita pelajari di sosial media, di digital, di internet, itu akan sia-sia kalau kita sendiri nggak mengaplikasikannya. Jadi tetap action, teman-teman. Terus selalu pikir positif, jangan terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena di sosial media pasti kita lihat kan, aduh kayaknya si teman kita hidupnya lebih bagus ya, rumput tetangga selalu lebih bagus ya, tapi percayalah bahwa semua orang pasti punya problemnya masing-masing, punya battle-nya masing-masing, daripada kita membandingkan diri kita sama teman-teman yang lain, yang pastinya beda-beda lah perjuangannya, lebih baik kita bertanding sama diri kita yang kemarin. Gimana sih supaya kita lebih baik dari kemarin, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena kalau kita fokus sama diri kita, fokus pada hal-hal yang positif, banyak bersyukur, pasti kita bisa lebih perform bersih gitu. Yang penting selalu senyum, selalu ceria, ya, selalu usaha bahagia, karena masalah pasti ada, tapi hadapi dengan senyuman. Karena dengan gitu imunitas bagus bisa lebih produktif lagi. Terutama milenial, kita masih banyak waktu. Salah-salah sekarang nggak apa-apa, benerin lagi. Oke? Semangat. Siap. Oke, terima kasih Kak Marsha untuk closing statement-nya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, teman-teman audiens, dan semoga kita bisa lebih bijak dalam bersosial media selama pandemi ini ya Kak. Amin. Oke. Sukses semua ya. Iya benar. Untuk teman-teman, aku juga mau mengingat lagi nih, jangan lupa untuk mengisi angket yang akan disebar. Aku juga mau ajak teman-teman, jangan lupa untuk berdonasi ya, karena di acara ini selain kita bisa ngobrol nih sama-sama belajar, juga bisa berdonasi kepada COVID-19 ini, oke? Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau ada sedikit boleh diberikan. Iya, benar. Karena nanti donasi ini akan kita bagikan ke para pedagang usaha mikro nih Kak. Jadi sangat bermanfaat sekali buat mereka yang membutuhkan gitu selama masa pandemi ini.